Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara resi manual, resi online booking, sama resi cashless. Karena masih banyak ternyata teman-teman yang masih kebingungan ya untuk membedakan antara ketiga jenis resi ini. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan list daftar dari masing-masing ekspedisi ya, dan juga masing-masing marketplace. Jadi teman-teman bisa dengan mudah ya melihat tabel daftarnya ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai ketiga perbedaan dari tiga jenis resi di atas. Yang pertama itu ada resi manual. Resi manual itu maksudnya adalah ketika si konsumen, ya di sini kita berbicara mengenai transaksi di marketplace ya. Ketika si konsumen bayar ke marketplace, nah kemudian data atau dana untuk ongkirnya itu nanti akan masuk juga ke marketplace-nya. Kemudian dana untuk ongkirnya itu nanti akan ditahan dulu sama pihak marketplace, sehingga kita sebagai seller atau dropshipper yang berjualan di marketplace tersebut harus nombokin dulu atau nalangin dulu untuk pembayaran ongkirnya. Contoh gitu ya, misalkan ini kita berjualan di Tokopedia seperti ini ya. Ketika ada orderan masuk ke toko kita di Tokopedia menggunakan JNE misalkan ya, JNE reguler. Nah, maka yang dibayarkan oleh konsumen adalah ongkos kirim atau harga produk plus ongkos kirim. Nah, nanti dana tersebut taruhlah misalkan dari total tersebut adalah harga barang 100.000, ongkos kirim 10.000. Nah, dana 110.000 itu nanti akan masuk, ditahan dulu sama pihak Tokopedia. Kemudian kita sebagai seller, maka kita harus nombokin yang pertama adalah harga produk ya. Kemudian yang kedua adalah ongkos kirim yang 10.000 tadi. Nah, kita nanti melakukan proses pengiriman dan juga bayar ongkos kirim. Kemudian setelah barang sampai ke pihak konsumen dan ketika transaksi sudah selesai, maka yang akan dibayarkan oleh pihak Tokopedia adalah harga jual produk ditambah dengan ongkos kirim. Ya, ditambah dengan ongkos kirimnya. Itu adalah resi manual. Ya, dan itu berlaku untuk marketplace lainnya seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada resi untuk online booking. Ini yang resi online booking ini adalah ketika sama halnya ketika konsumen bayar ke marketplace harga barang sama ongkos kirim gitu ya. Nah, kita itu sebagai seller, agar mempermudah pada saat proses penginputan, agar kita nggak menginput kembali di sistem si marketplace-nya, maka kita pada saat antar ke kurir itu sudah melampirkan dengan resi online bookingnya atau JOB biasa ya, kalau JNE dengan resi online bookingnya. Jadi nanti si pihak kurir akan melakukan proses input atau input orderan ya ke sistem ekspedisi, tapi menggunakan resi dari kita, sehingga kita itu mempermudah untuk kita sebagai seller tidak input resi manual lagi ke sistem Tokopedia-nya, sistem marketplace-nya. Tapi untuk di awal kita tetap bayar ongkirnya dulu. Seperti itu ya. Itu bedanya tadi dengan yang manual. Kalau yang manual
kita itu harus input resi iya, bayar ongkir iya gitu ya. Kalau yang kedua yang online booking, kita bayar ongkir tapi kita bisa tidak input resi lagi seperti itu. Dan yang terakhir itu ada resi cashless. Artinya kita nggak harus melakukan pembayaran ongkir lagi karena nanti untuk ongkirnya itu sudah dibayarkan oleh si pihak marketplace-nya. Artinya ketika ada konsumen order ke marketplace, yang dia bayarkan adalah harga produk sama ongkos kirimnya. Nah, maka yang perlu kita siapkan adalah hanya produknya saja, sementara untuk ongkirnya nanti akan dibayarkan oleh pihak marketplace-nya. Contoh dari Tokopedia, berarti nanti Tokopedia yang akan bayar ke JNT misalkan ya. Tapi dengan catatan pada saat kita mengantarkan orderan atau kita pada saat memproses orderan ke ekspedisi, kita wajib melampirkan nomor resi otomatisnya atau nomor resi cashlessnya seperti itu agar kita nggak bayar ongkir lagi. Nah, pada saat kita dapat orderan yang dengan resi cashless, contohlah di Shopee gitu ya, kita dapat orderan yang resi cashless. Kita sudah proses orderannya di Shopee-nya, udah keluar nomor resi otomatisnya. Tapi ketika kita antarkan ke kurirnya tanpa melampirkan resi cashless-nya, maka yang harus kita lakukan itu harus proses pengiriman 2 kali. Makanya itu teman-teman harus berhati-hati. Seperti itu. Mudah-mudahan ya dari ketiga penjelasan itu teman-teman paham. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ini data tabel per ekspedisi dan juga di masing-masing marketplace ya itu beda-beda. Contohnya ini yang pertama ini ada JNE. JNE itu kalau di Tokopedia kita tetap masih harus bayar ongkir lagi ya. Tapi kita bisa juga di sini untuk yang Tokopedia dia resinya bisa manual dan juga JOB atau yang online booking ya untuk yang Tokopedia. Nah, kalau untuk yang di Shopee ini kenapa ada 2 ya, kita harus bayar lagi dan enggak, ini tergantung dari settingan tokonya. Nah, contohnya yang ini ya, jadi ini biasa kirim di Shopee saya. Jadi kita bisa mengaktifkan mau yang cashless resinya ya atau mau yang reguler. Nah, ini misalkan ini yang reguler ya seperti ini. Ini tinggal dari pengaturan toko kitanya saja mau yang mana. Kalau saya mengaktifkan yang cashless, otomatis saya ketika dapat orderan saya nggak harus nombokin ongkos kirim dulu. Tapi kalau yang reguler berarti saya harus nombokin ongkos kirim dulu. Makanya kenapa saya lebih memilih yang aktifkan cashlessnya gitu ya. Lumayan ya untuk cash flow kita ya. Seperti itu. Kalau yang untuk yang Bukalapak itu kita tetap masih harus bayar ongkir dulu ya. Seperti itu. Sementara nanti kalau untuk Lazada semua jasa kirimnya itu sudah full cashless. Jadi kita ketika ada orderan dari Lazada, teman-teman nggak harus mengeluarkan ongkos kirim lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada JNT ya. Nah, ada JNT Express. Nah, JNT Express kenapa di sini ada 2? Kita bisa bayar ongkir lagi atau enggak? Karena yang pertama kalau untuk yang JNT itu ketika teman-teman pada saat order ke supplier atau pada saat mengantarkan ke kurir, kalau misalkan tanpa nomor resi otomatisnya, maka teman-teman tetap harus bayar ongkos kirim lagi. Tetapi kalau teman-teman pada saat melakukan proses pengiriman ke ekspedisi dengan melampirkan resi yang dari nomor resi otomatis yang dari Tokopedia-nya, maka teman-teman tidak perlu bayar resi lagi, bayar ongkos kirim lagi seperti itu. Makanya ini teman-teman jangan sampai salah. Biasa masih banyak yang teman-teman yang masih keliru juga ya di sini, sehingga nanti tetap kita
kerugian di ongkos kirim kalau harus nombok. Oke. Kalau di Shopee, JNT Express itu kita nggak harus bayar lagi, udah full cashless. Bukalapak juga sama, perlakuannya sama kayak Tokopedia. Jadi kalau teman-teman pada saat melakukan order atau order ke supplier melampirkan nomor resi otomatisnya, maka teman-teman nggak perlu bayar ongkir lagi seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak melampirkan nomor resinya, maka teman-teman tetap harus bayar. Oke, seperti itu ya. Tiki juga sama. Kemudian ini yang Ninja ya, Ninja Express juga sama. Cuman di sini untuk yang Ninja Express, nomor resi otomatis itu akan keluar ketika teman-teman sudah melakukan request pick up ya. Jadi disiapkan dulu barangnya, paketnya. Ketika paket sudah siap, baru teman-teman silakan melakukan proses request pick up atau di sini ya, ambil kode booking. Nah, ini yang nomor 2 ya. Jadi baru resi otomatis nanti baru akan keluar seperti itu. Oke, kemudian kalau Lion Parcel, di sini teman-teman nggak usah bayar ongkos kirim lagi untuk di Tokopedia-nya, di Shopee masih tetap harus bayar. Bukalapak juga masih, Lazada tidak. Begitu juga sini yang lainnya yang pos. Kalau yang pos di sini untuk yang Bukalapak, sini perlakuannya ada 2 ya. Teman-teman bisa request otomatis atau bisa manual seperti itu. Jadi tergantung pada saat teman-teman memproses orderannya seperti itu ya. Oke, kalau yang instan kurir seperti Si Cepat, Antar Aja, Grab, Gojek, itu teman-teman nggak perlu bayar ongkos kirim lagi. Oke, seperti itu ya. Ini nanti untuk tabelnya nanti silahkan di download di deskripsi video ini ya teman-teman, biar bisa mudah ya melihat perbedaannya. Kalau misalkan ada yang masih belum paham atau masih kebingungan soal beberapa jenis resi ini, teman-teman bisa japri saya, bisa di Facebook atau bisa ke Telegram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.